Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita. Dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menambah rezeki kepada kita semuanya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak selawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan bagi kita, bagi semua pemuda-pemuda, bagi masyarakat, anak-anak, untuk kita jadikan contoh teladan. Dan bukan hanya teladan akhlaknya, tetapi bagaimana Nabi Muhammad SAW membentuk peradaban yang lebih baik, yang pada waktu itu merupakan peradaban zaman jahiliyah di kota Mekah. Tetapi alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dapat merubah itu semua menjadi peradaban yang lebih baik, dan kita rasakan sampai saat ini. Dengan mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW dan juga akhlaknya yang baik, akhlaknya yang bisa kita jadikan teladan, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk berpedoman kepada risalah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah, kita harus sama-sama menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti, untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai hamba-hamba Allah ini sudah harus untuk mengabdikan diri kita, mengabdikan sisa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita berarti sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan yang kita lakukan, insya Allah segala lini kehidupan yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, baik bekerja, belajar, menuntut ilmu, melakukan aktivitas sosial, hablum minallah dan hablum minannas, sudah semestinya kita menggantungkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, mencari uang, belajar ke sekolah, belajar di perguruan tinggi, sudah sepantasnya lah apa yang kita lakukan itu semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita dan tidak lupa bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang dhaif yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwasanya kita diciptakan Allah dan tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan, sehingga kita harus ingat ketika bekerja, ketika melakukan aktivitas, semua itu kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan aktivitas kita, dengan menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala
akan selalu menuntun kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pemikiran kepada kita melalui nafs kita, jiwa kita. Karena jiwa kita selalu mengingat Dia. Gerak langkah kita, segala pola pikir kita, segala tindakan kita selalu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tidak lupa, tidak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat dijadikan iktibar bagi pribadi dan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.